Tahukah Anda bahwa kota Bandung yang kita kenal hari ini diyakini lahir dari sebuah bencana besar yang disengaja? Dahulu, wilayah ini bukanlah daratan, melainkan sebuah danau raksasa yang menenggelamkan lembah dan hutan di sekitarnya. Air dibendung, alam murka, dan manusia dipaksa memilih antara bertahan atau pergi. Dari peristiwa itulah, sebuah kota perlahan muncul ke permukaan. Sebuah kisah tua yang diwariskan turun-temurun, penuh misteri, dan masih menyisakan tanda tanya hingga hari ini. Inilah misteri lahirnya kota Bandung. Selamat datang di channel ini, ruang di mana kisah-kisah Nusantara yang terlupakan kembali dihidupkan melalui cerita, legenda, dan sejarah yang penuh makna. Di sini, kami berusaha menghadirkan cerita rakyat dari berbagai daerah Indonesia agar tidak hilang di telan zaman. Sebelum kita menyelami kisah misterius lahirnya kota Bandung, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan sederhana dari Anda menjadi semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik dari tanah air. Jauh sebelum dikenal sebagai kota besar yang ramai dan penuh cahaya, wilayah yang kini disebut kota Bandung hanyalah sebuah hamparan alam sunyi yang dikelilingi pegunungan megah. Gunung-gunung tinggi berdiri kokoh seperti dinding raksasa, membentuk sebuah cekungan luas yang memerangkap daratan di tengahnya. Kabut tipis sering turun saat pagi dan senja, menciptakan suasana hening yang seolah memisahkan tempat ini dari dunia luar. Di lembah itu, hutan lebat tumbuh tanpa sentuhan manusia. Pepohonan besar menjulang tinggi, akar-akar tua mencengkram tanah basah, sementara suara alam menjadi satu-satunya pengisi kesunyian. Sungai besar mengalir perlahan membelah cekungan, membawa air jernih dari pegunungan. Alirannya tenang, namun menyimpan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Bagi masyarakat setempat, sungai bukan sekedar sumber kehidupan, melainkan bagian dari roh alam itu sendiri. Penduduk yang hidup di sekitar wilayah ini masih sangat sedikit. Mereka tinggal dalam kelompok kecil, membuka ladang sederhana, berburu seperlunya, dan hidup selaras dengan alam. Tidak ada bangunan megah, tidak ada jalan panjang, hanya jejak kaki manusia yang perlahan menyatu dengan tanah. Kehidupan berjalan lambat, mengikuti irama matahari, hujan, dan musim. Masyarakat kala itu meyakini bahwa alam memiliki penunggu. Setiap gunung, sungai, dan hutan dipercaya dijaga oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Karena itulah mereka hidup dengan penuh kehati-hatian, selalu memohon izin sebelum menebang pohon atau membuka lahan. Bagi mereka, melanggar kehendak alam berarti mengundang petaka yang tak terbayangkan. Namun di balik ketenangan itu, alam menyimpan rahasia besar. Cekungan luas yang tampak damai sesungguhnya seperti wadah raksasa yang suatu hari bisa berubah wajah. Air yang mengalir tenang bisa meluap, tanah subur bisa tenggelam, dan kehidupan yang harmonis dapat berubah menjadi kisah duka. Tak seorang pun menyadari bahwa tanah sunyi ini sedang menunggu sebuah peristiwa besar, peristiwa yang kelak mengubah segalanya dan menjadi awal dari legenda lahirnya sebuah kota. Disinilah cerita itu bermula, dari kesunyian, dari keseimbangan antara manusia dan alam, sebelum sebuah keputusan besar mengusik harmoni yang telah terjaga selama bertahun-tahun. Ketenangan di tanah cekungan itu perlahan mulai terusik ketika kabar tentang wilayah subur di tengah pegunungan sampai ke telinga para penguasa tanah Pasundan. Dari sudut pandang kekuasaan, cekungan luas tersebut bukan lagi sekadar hamparan alam sunyi, melainkan potensi besar yang belum dimanfaatkan.
Sungai yang mengalir tenang dianggap dapat dikendalikan. Tanahnya diyakini mampu menopang kehidupan yang lebih besar, dan lembah itu dinilai layak menjadi pusat pemukiman baru. Seorang penguasa pun mengeluarkan perintah besar. Aliran sungai utama harus dibendung. Dengan membendung air, wilayah sekitar diharapkan dapat diatur, lahan-lahan baru bisa dibuka, dan kekuasaan semakin meluas. Perintah itu terdengar bijaksana di telinga istana, namun menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat setempat. Para tetua adat segera berkumpul. Mereka bukan menolak pembangunan, tetapi memahami betul watak alam yang telah mereka hormati selama hidup. Dalam ingatan para leluhur, sungai dan cekungan itu bukan wilayah biasa. Alam di sana hidup, bernafas, dan memiliki kehendaknya sendiri. Membendung aliran air berarti menantang keseimbangan yang telah dijaga turun-temurun. Peringatan pun disampaikan. Para tetua berbicara tentang tanda-tanda alam, tentang mimpi-mimpi buruk yang dialami para sesepuh, dan tentang legenda lama yang menyebutkan bahwa cekungan itu akan berubah menjadi lautan jika air dipaksa berhenti. Namun suara kebijaksanaan sering kalah oleh ambisi. Perintah tetap dijalankan, dan peringatan dianggap sebagai ketakutan yang tak berdasar. Pembangunan bendungan pun dimulai. Kayu-kayu besar ditebang, batu-batu disusun, dan tenaga manusia dikerahkan tanpa henti. Suara alam yang dulu tenang kini digantikan dentuman alat dan teriakan para pekerja. Sungai yang selama ini mengalir bebas mulai terhambat, seolah menahan amarah yang perlahan bangkit dari dalam perut bumi. Penduduk sekitar menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Ada yang berharap kehidupan akan menjadi lebih baik, namun tak sedikit pula yang diliputi kecemasan. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Suara binatang terdengar gelisah, dan angin pegunungan membawa hawa dingin yang tak biasa. Alam seakan memberi isyarat, namun tak lagi didengar. Tanpa disadari, perintah yang dianggap sebagai langkah besar menuju kemajuan itu justru menjadi awal dari perubahan besar yang tak dapat dihentikan. Bendungan berdiri, sungai tertahan, dan keseimbangan alam mulai goyah. Tak ada yang menyangka bahwa keputusan inilah yang kelak mengubah wajah lembah sunyi itu selamanya dan menjadi titik balik dalam legenda lahirnya kota Bandung. Hari demi hari berlalu sejak bendungan itu berdiri. Pada awalnya, perubahan nyaris tak terasa. Air sungai mulai meninggi perlahan, merayap diam-diam ke tepian lembah. Tanah yang biasanya kering kini selalu lembab, dan kabut pagi semakin sering turun, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin dilihat manusia. Penduduk masih mencoba menjalani hidup seperti biasa, meski kegelisahan mulai menyelimuti hati mereka. Namun alam tidak bergerak dengan tergesa-gesa. Ia menunggu, menghimpun kekuatan, lalu menunjukkan kehendaknya dengan cara yang tak bisa dihentikan. Air terus bertambah, sungai yang dahulu jinak berubah menjadi arus yang berat dan dalam. Dalam hitungan bulan, genangan mulai membentuk sebuah danau luas. Pepohonan yang pernah berdiri kokoh kini separuh tenggelam. Daun-daunnya membusuk di permukaan air yang keruh. Tanda-tanda peringatan semakin jelas. Hewan-hewan hutan turun dari pegunungan mencari tempat yang lebih tinggi. Burung-burung terbang tanpa arah, meninggalkan sarang mereka. Malam hari dipenuhi suara-suara asing, gemuruh jauh dari perut bumi, seperti rintihan panjang yang tak berujung. Para tetua adat kembali mengingatkan masyarakat, namun saat itu semuanya telah terlambat.
Air naik tanpa ampun, ladang-ladang yang menjadi sumber kehidupan mulai tenggelam satu persatu. Rumah-rumah sederhana dari kayu dan bambu roboh diterjang genangan. Penduduk berlarian menyelamatkan diri, membawa apapun yang bisa digenggam. Tangisan, doa, dan teriakan bercampur menjadi satu, menggema di antara pegunungan yang kini memantulkan duka. Dalam legenda yang diwariskan turun-temurun, disebutkan bahwa air danau itu seakan hidup. Ia bergerak mengikuti kehendaknya sendiri, memilih apa yang ditelan dan apa yang dibiarkan. Beberapa desa lenyap tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Jalan setapak yang dulu menghubungkan satu pemukiman dengan pemukiman lain menghilang di bawah permukaan air, menjadi kenangan yang hanya tersisa dalam cerita. Hari-hari berubah menjadi bulan, dan bulan berganti tahun. Lembah sunyi kini sepenuhnya berubah menjadi danau raksasa yang membentang sejauh mata memandang. Air memantulkan langit, menciptakan ilusi keindahan yang menipu. Di balik ketenangannya, danau itu menyimpan kisah kehilangan yang mendalam. Banyak keluarga terpisah, banyak mimpi terkubur bersama tanah yang tenggelam. Masyarakat yang selamat berpindah ke daerah yang lebih tinggi, membangun kehidupan baru dengan luka yang belum sembuh. Setiap kali mereka memandang danau, ada rasa takut sekaligus hormat. Danau itu bukan sekedar genangan air, melainkan peringatan nyata tentang batas antara kehendak manusia dan kuasa alam. Legenda menyebut danau ini sebagai Danau Bandung Purba, sebuah lautan di tengah pegunungan yang lahir dari kesombongan dan ketidakpedulian. Dari sinilah kisah kota Bandung memasuki babak paling kelam dalam sejarahnya. Sebuah masa ketika alam mengambil alih dan manusia hanya bisa menyaksikan dunia mereka tenggelam perlahan. Namun seperti semua kisah besar, kehancuran bukanlah akhir. Di balik air yang menelan lembah, waktu diam-diam menyiapkan perubahan lain. Danau itu tidak akan selamanya berkuasa. Ia akan surut, meninggalkan tanah baru, dan membuka jalan bagi lahirnya kehidupan yang berbeda. Tetapi pada saat itu, tak seorang pun tahu kapan semua ini akan berakhir atau apa yang akan tersisa ketika air akhirnya pergi. Waktu berjalan perlahan, seolah sengaja memberi jeda setelah bencana besar yang menelan lembah. Tahun demi tahun berlalu, dan danau raksasa itu tak lagi menunjukkan amarahnya. Air yang dahulu naik tanpa kendali, kini mulai menyusut secara perlahan. Tidak sekaligus, tidak tiba-tiba, melainkan setahap demi setahap, seakan alam ingin memberi kesempatan bagi manusia untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Penduduk yang bermukim di daerah tinggi mulai menyadari perubahan itu. Garis air di tepian danau terlihat semakin menjauh. Pohon-pohon mati yang dulu hanya menyisakan pucuk, kini memperlihatkan batangnya. Lumpur hitam muncul di beberapa tempat, menyebarkan aroma tanah basah yang kuat. Bagi mereka yang selamat dari bencana, pemandangan ini memunculkan perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan. Para tetua adat mengingatkan agar masyarakat tidak tergesa-gesa. Mereka percaya surutnya air bukan sekadar proses alam biasa, melainkan tanda bahwa keseimbangan perlahan kembali. Upacara sederhana dilakukan, doa-doa dipanjatkan, dan penghormatan kembali diberikan kepada alam yang pernah murka. Kali ini, manusia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedikit demi sedikit, tanah yang selama bertahun-tahun tersembunyi di bawah air kembali menampakkan wajahnya.
Tanah itu sangat subur, seolah menyimpan kekuatan dari air dan lumpur yang lama mengendap. Rumput liar tumbuh cepat, diikuti tanaman-tanaman lain yang menandakan kehidupan baru. Sungai-sungai kecil mulai terbentuk, mengalir mengikuti jalur alami yang berbeda dari sebelumnya. Masyarakat pun mulai turun kembali ke lembah. Mereka membangun pemukiman dengan lebih berhati-hati, memilih lokasi yang aman, dan menata kehidupan dengan aturan adat yang lebih kuat. Rumah-rumah sederhana berdiri, ladang kembali dibuka, dan suara kehidupan perlahan menggantikan kesunyian panjang yang pernah menyelimuti tempat itu. Legenda menyebutkan bahwa dari tanah bekas danau purba inilah cikal bakal kota Bandung mulai terbentuk. Kota ini tidak lahir dari kejayaan, melainkan dari kehancuran yang memberi pelajaran. Setiap jengkal tanah mengingatkan manusia bahwa mereka pernah kehilangan segalanya karena melawan kehendak alam. Generasi demi generasi tumbuh dengan cerita tentang danau raksasa yang pernah ada. Cerita itu menjadi pengingat sekaligus fondasi nilai kehidupan. Anak-anak diajarkan untuk menghormati sungai, gunung, dan hutan. Para pemimpin diingatkan agar setiap keputusan besar harus mempertimbangkan keseimbangan alam dan nasib rakyat kecil. Perlahan, wilayah ini berkembang menjadi pusat kehidupan baru. Jalur perdagangan muncul, kebudayaan tumbuh, dan masyarakat semakin beragam. Namun di balik semua perkembangan itu, bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam cerita, dalam adat, dan dalam rasa hormat yang masih dijaga hingga kini. Surutnya air menandai akhir satu babak kelam, sekaligus awal dari perjalanan panjang sebuah kota. Dari lumpur dan sisa-sisa danau purba, kehidupan kembali tumbuh, lebih bijaksana, lebih waspada, dan lebih menghargai keseimbangan. Alam dan manusia yang pernah berseberangan, perlahan belajar untuk berjalan berdampingan. Dan dari sinilah harapan benar-benar lahir, bukan harapan yang kosong, melainkan harapan yang dibangun di atas ingatan akan kesalahan masa lalu. Sebuah pengingat bahwa kehidupan baru hanya bisa tumbuh jika manusia mau belajar, menghormati, dan menjaga alam yang menjadi rumahnya. Seiring berjalannya waktu, lembah yang pernah tenggelam itu benar-benar berubah wajah. Kehidupan tumbuh semakin pesat, pemukiman berkembang, dan manusia kembali menata masa depan mereka. Dari tanah yang dahulu ditelan air, lahirlah sebuah kota yang kelak dikenal sebagai Kota Bandung. Namun, meski kehidupan baru telah berdiri kokoh, jejak masa lalu tak pernah benar-benar lenyap. Legenda tentang danau raksasa terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita itu tidak ditulis dalam buku, melainkan hidup dalam tutur kata para orang tua, dalam petuah para tetua adat, dan dalam keyakinan masyarakat yang masih memandang alam dengan rasa hormat. Bagi mereka, kisah Danau Bandung Purba bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan yang harus diingat. Banyak orang percaya bahwa tanda-tanda danau itu masih ada hingga kini. Kontur tanah yang cekung, aliran sungai yang berkelok tidak biasa, hingga daerah-daerah tertentu yang selalu tergenang saat hujan deras dianggap sebagai sisa-sisa jejak masa lampau. Semua itu seolah menjadi saksi bisu bahwa alam pernah menunjukkan kuasanya dengan cara yang tak terlupakan. Di tengah kemajuan dan modernitas, misteri itu justru semakin menarik untuk dikenang. Gedung-gedung berdiri, jalan-jalan dipenuhi kendaraan, namun di balik hiruk-pikuk kota tersimpan sejarah panjang yang dibentuk oleh air, tanah, dan waktu.
Bandung bukan hanya kota tempat manusia hidup, tetapi juga ruang di mana masa lalu dan masa kini saling bertaut. Cerita rakyat ini juga membentuk karakter masyarakatnya. Ada nilai kehati-hatian, kesederhanaan, dan rasa hormat terhadap alam yang tetap dijaga meski zaman terus berubah. Legenda itu mengajarkan bahwa sebesar apapun ambisi manusia, alam selalu memiliki kata terakhir. Ketika keseimbangan diabaikan, kehancuran bisa datang tanpa ampun. Warisan misteri inilah yang membuat kisah lahirnya Bandung begitu istimewa. Kota ini tidak dibangun di atas kejayaan semata, melainkan di atas pelajaran besar tentang batas kekuasaan manusia. Setiap jengkal tanahnya menyimpan cerita, setiap aliran airnya membawa ingatan, dan setiap generasi memikul tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan yang pernah hilang. Hingga hari ini, kisah itu masih hidup. Ia berbisik melalui angin pegunungan, mengalir bersama sungai-sungai, dan berdiam dalam ingatan kolektif masyarakat. Misteri lahirnya Bandung bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami sebagai cermin agar manusia tidak lupa pada asal-usulnya dan pada alam yang telah memberi kehidupan. Dari kisah misteri lahirnya kota Bandung, kita belajar bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh keberanian dan ambisi manusia, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam menghormati alam. Legenda tentang Danau Purba yang pernah menelan lembah menjadi pengingat bahwa setiap keputusan besar selalu membawa konsekuensi. Alam bukanlah sesuatu yang bisa sepenuhnya dikendalikan, melainkan harus dipahami dan dijaga keseimbangannya. Kota yang kini kita kenal sebagai Kota Bandung berdiri di atas pelajaran panjang tentang keselarasan antara manusia dan lingkungan. Dari kehancuran lahir kebijaksanaan, dan dari masa lalu tumbuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kisah ini mengajarkan kita agar tidak melupakan asal-usul, serta selalu rendah hati di hadapan alam yang memberi kehidupan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Nusantara ini menambah wawasan, renungan, dan kecintaan kita terhadap warisan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kami dapat menghadirkan lebih banyak kisah legendaris dari berbagai penjuru tanah air. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita Nusantara yang tak kalah misterius dan melegenda.